Shalom Elohim. Salam sejahtera di dalam kasih Kristus buat kita semua. Saat ini bersama saya hamba Tuhan Stephen Tumbel akan menyampaikan renungan singkat bagi kita semua dimanapun jemaat Tuhan berada. Saat ini kita mau menerima berkat kebenaran firman Allah lewat santapan rohani. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, saat ini Tuhan kami mau buka hati kami menerima mendengarkan firman-Mu. Dan berkat firman-Mu, kuasa firman-Mu itu akan terjadi dalam hidup kami ketika kami mau mendengar melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu ada dalam pengurapan firman-Mu. Terima kasih, mengucap syukur. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Saat ini saya akan berbicara tentang mengalami mujizat Tuhan. Sekali lagi, mengalami mujizat Tuhan. Di dalam Alkitab firman Allah ada seorang perempuan yang mengalami mujizat Tuhan. Mari kita lihat di dalam Injil Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27. Saya baca untuk kita semua. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus berkata demikian. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Nah, puji Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan. Jadi Alkitab berkata bahwa di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Nah, ini bukanlah waktu yang singkat. Nah, di dalam kehidupan kita mengalami penderitaan saja 1 minggu atau 1 bulan kita sudah merasa bahwa itu sudah cukup lama. Apalagi 1 tahun kita merasa bahwa itu sudah sangat lama. Nah, inilah keadaan yang dialami oleh seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Waktu yang tidak singkat, waktu di mana sangat lama, di mana waktu yang dia alami lewat penderitaannya. Tetapi di sini dia sudah pergi di berbagai tabib, sudah berobat di berbagai tempat, tetapi tidak disembuhkan. Banyak firman Allah berkata bahwa dia sudah menghabiskan segala yang dia punya untuk supaya dia bisa sembuh. Tetapi bukan malah dia sembuh, keadaannya makin memburuk, makin parah, makin menderita. Nah, hal ini kalau terjadi dalam hidup kita, apa yang menjadi respon kita? Sudah sekian lama kita menderita. Kita sudah sekian lama sakit, berobat di berbagai tempat. Sudah berganti-ganti dokter yang mengobati kita. Baik kita sudah berobat, baik secara tradisional, bahkan secara medis. Bahkan penyakit kita tidak sembuh. Sudah segala apa yang kita punya, kita sudah habiskan. Baik lewat uang kita, sudah kita habiskan untuk biaya pengobatan. Tetapi tidak juga sembuh. Pasti di sini dari sisi kemanusiaan pasti kita kecewa. Nah, inilah yang dialami oleh perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Dia sudah berobat di berbagai tempat, keadaannya bukan sembuh, malah makin memburuk. Nah, pasti sisi manusia kecewa. Tapi dengar baik, di sisi kekecewaannya tidak membuat dia putus asa, tidak menghilangkan pengharapannya supaya dia bisa sembuh. Nah, hal yang pertama supaya kita mengalami mujizat, di mana kita jangan pernah putus asa, jangan pernah hilang pengharapan. Di mana perempuan ini dia tidak putus asa, tidak hilang pengharapannya ketika dia mendengar Yesus, bahwa dia percaya bahwa Yesus sanggup untuk menyembuhkan dia. Firman Allah berkata dia sudah mendengar tentang Yesus. Iman timbul dari pendengaran. Jadi dia sudah banyak mendengar tentang Yesus, bahwa Yesus punya kuasa. Yesus penuh dengan kuasa. Di mana ada Yesus, di situ pasti ada mujizat. Maka saat itu apa yang dia lakukan? Maka dia datang mencari Yesus.
dia datang kepada Yesus, dia mendekati Yesus, dan dari belakang dia menjamah jubahnya Yesus. Jadi hal yang kedua, di mana untuk mengalami mujizat Tuhan ada tindakan. Amin. Ada tindakan, bukan hanya berdiam diri saja. Jangan hanya sebatas iman, percaya saja, tapi harus ada perbuatan, harus ada tindakan. Perempuan ini dia bukan hanya berdiam diri, tapi dia cari Yesus, dia datang kepada Yesus, dia mendekati Yesus, dan dari belakang dia menjamah jubah Yesus. Maka firman Allah berkata di dalam ayat yang ke-28, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, ini adalah iman yang luar biasa, karena dari sekian banyak orang yang Yesus sembuhkan, mereka yang datang kepada Yesus meminta supaya Tuhan mengasihi mereka, supaya Tuhan tolong mereka, Tuhan menjamah mereka, Tuhan menyembuhkan mereka. Tetapi perempuan ini beda. Di dalam ayat yang ke-22, di sini berkata demikian, datanglah seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya, ayat 23, dan memohon dengan sangat kepadanya. Jadi dia datang memohon kepada Yesus, anakku perempuan sedang sakit hampir mati, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Di mana Yairus ini memohon kepada Yesus, datang kepada anaknya, meletakkan tangan kepada anaknya supaya dia bisa selamat, supaya dia bisa sembuh. Tapi perempuan ini beda. Dia tidak mengharapkan lebih kepada Yesus untuk supaya meletakkan tangan Yesus kepada hidupnya, supaya mau menjamah hidupnya, supaya dia bisa selamat, dia bisa sembuh. Tapi dia hanya menjamah jubahnya Yesus, dan seketika itu dia sembuh. Dia katakan, asal saja ku jamah jubahnya, aku menjadi sembuh. Maka firman Allah berkata, seketika itu juga pendarahannya berhenti. Ayat yang ke-29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Luar biasa. Jadi di mana di sini ketika dia menjamah jubahnya Yesus, maka terjadilah mujizat. Saya mau katakan, jubah di sini berbicara tentang kebenaran. Jadi jubah Yesus berarti kebenaran Kristus, kebenaran Yesus. Jadi ketika kita berpegang kepada kebenaran Kristus, hidup di dalam kebenaran Kristus, maka otomatis mujizat terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu, saudara, bahwa untuk berupaya, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan jamah saya. Kita hidup saja di dalam kebenaran, berpegang saja kepada kebenaran, otomatis mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita. Ketika perempuan ini dia menjamah jubahnya Yesus, saat itu pendarahannya berhenti, dia sembuh. Sehingga ada 3 hal yang luar biasa yang diperoleh oleh perempuan yang pendarahan ini. Di dalam ayat yang ke-24, 34 firman Allah berkata, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakmu. Jadi hal yang pertama, di mana perempuan ini disebut sebagai anak. Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Perempuan ini hal yang kedua, dia memperoleh keselamatan dan sembuhlah dari penyakitmu. Yang ketiga, dia beroleh kesembuhan. 3 hal yang luar biasa yang dialami oleh perempuan ini. Ketika dia tidak pernah menyerah, tidak pernah hilang pengharapannya, dia mau datang bertindak mencari Tuhan, datang mendekati Yesus, dan dia mau tetap berpegang kepada firman, kepada kebenaran, maka mujizat terjadi dalam kehidupannya, di mana dia disebut sebagai anak, di mana dia boleh memperoleh keselamatan, memperoleh kesembuhan. Karena itu jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, di dalam setiap kehidupan kita menjalani hari-hari hidup kita di dunia ini, di tengah-tengah keadaan situasi, di tengah pandemi saat ini, mari kita mau tetap selalu
berpegang teguh kepada firman Allah. Kita tidak pernah menyerah. Kita mau tetap selalu bertindak di dalam Tuhan, maka mujizat selalu akan terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kebenaran firman Allah yang sudah kami dengar pada saat ini. Mengajarkan kami untuk tidak putus asa, untuk tetap selalu memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan. Dan kami mau tetap selalu memiliki iman yang disertai dengan tindakan. Dan kami mau tetap selalu berpegang kepada firman-Mu, kepada kebenaran-Mu, hidup di dalam kebenaran-Mu. Maka di dalam kehidupan kami, di mana kami akan disebut sebagai anak-Mu Tuhan, kami akan memperoleh kesembuhan Tuhan, kami akan memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Sebab mujizat yang terbesar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami adalah keselamatan daripada-Mu. Terima kasih, mengucap syukur kami buat firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Dimanapun kita berada, saya percaya kita yang sudah mendengarkan firman Allah sudah diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sampai ketemu di minggu-minggu yang akan datang. Haleluya.